Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MI Rodatul Ulum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Wah, sudah rapi semua nih. Sudah sholat duha? Sudah bantu bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, tandanya teman-teman sudah siap belajar ya. Baiklah, bertemu kembali dengan Budia pada pembelajaran aswaja. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak videonya ya. Kiai Haji Bisri Sansyuri. Beliau dilahirkan di Desa Tayu, Pati, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1304 Hijriah atau bertepatan dengan 18 September 1886 Masehi. Ayah beliau yaitu Kiai Sansyuri, sedangkan ibunya yaitu Nyai Maria. Beliau mempunyai istri yang bernama Nyai Nur Khadijah yang merupakan adik kandung dari sahabatnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Bisri Sansyuri meninggal pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 1960 Masehi. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dari Kiai Haji Bisri Sansyuri. Yang pertama, beliau belajar membaca Al-Quran dan tajwid kepada Kiai Haji Soleh di Tayu selama kurang lebih 3 tahun. Dilanjutkan beliau mondok di Pondok Pesantren Kajen, Jawa Tengah di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Salam. Nah, pada usia 15 tahun, beliau belajar di Pondok Pesantren Kasingan, Rembang. Dilanjutkan pendidikannya yaitu di Pesantren Lasem yang bernama Pesantren Sarang. Beliau juga pernah menuntut ilmu di Pesantren Kademangan Bangkalan di bawah asuhan Mbah Khalil. Selanjutnya, beliau melanjutkan studinya ke Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang. Nah, pada usianya beliau yang ke-24 tahun, beliau belajar di Mekah dan disitulah beliau bersahabat dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Menunjukkan siapa saja guru-guru Kiai Haji Bisri Sansyuri pada waktu beliau menuntut ilmu di Mekah. Yang pertama yaitu ada Syekh Muhammad Bakir, yang kedua Syekh Muhammad Said Al-Yamani, ada lagi Syekh Umar Bajenet, ada Syekh Jamal Al-Maliki, yang kelima ada Syekh Ibrahim Al-Adani, yang keenam ada Syekh Mahfud At-Tirmizi, dan yang terakhir ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, selain beliau itu anak pondokan atau menuntut ilmunya di sebuah pondok pesantren, beliau juga mempunyai lembaga pendidikan. Salah satunya yaitu pondok pesantren. Pada tahun 1917, atas dorongan mertuanya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan juga restu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau mendirikan pondok yang diberi nama Mambaul Ma'arif. Nah, pondok ini awalnya hanya sebagai pondok putra. Tetapi pada tahun 1919 bersama istrinya, beliau membuka pengajian khusus untuk santri putri. Oleh karena itu, pondok Mambaul Ma'arif ini atau Kiai Haji Bisri Sansyuri dijuluki sebagai ulama perintis pondok pesantren putri, karena beliaulah yang pertama kali membuka pesantren atau pendidikan khusus untuk santri putri. Selanjutnya, kedudukan Kiai Haji Bisri Sansyuri di antara para ulama. Nah, Kiai Haji sejak beliau
mondok di pesantren Kademangan di bawah naungan Mbah Khalil, beliau akrab dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, hal itu berlanjut juga waktu beliau mondok di Tebu Ireng dan belajar di Makkah. Nah, itulah mengapa bahwa Kiai Haji Bisri Sansuri itu disebut sebagai sahabat dekatnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kalau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu aktif dalam kegiatan organisasi, sehingga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu banyak punya organisasi-organisasi. Nah, berbeda dengan Kiai Haji Bisri Sansuri, beliau lebih aktif dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, setelah 6 tahun belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, beliau memperoleh izin atau memperoleh ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajarkan kitab-kitab beragama. Nah, dari izinnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, itulah yang membuat Kiai Haji Bisri Sansuri itu memiliki kedudukan atau memiliki pengaruh yang besar di kalangan ulama pesantren. Kedudukan Kiai Haji Bisri Sansuri semakin kuat di kalangan ulama pesantren setelah beliau menjabat sebagai Rois Am PBNU menggantikan mertuanya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya, peran Kiai Haji Bisri Sansuri dalam mendirikan NU. Nah, apa saja bu perannya? Kiai Haji Bisri Sansuri ini memiliki peran sebagai penghubung utama antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa bisa seperti itu? Karena Kiai Haji Bisri Sansuri ini dikenal sebagai orang yang dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau pada saat konferensi atau pada saat musyawarah pada tanggal 16 Rajab atau 31 Januari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belum tiba di Surabaya. Nah, Kiai Haji Bisri Sansuri ini sebagai punya tugas untuk menjemput Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menghadiri musyawarah. Nah, kenapa kok memilih Kiai Haji Bisri Sansuri? Pilihan itu didasarkan pada pengalaman bahwa beliau satu-satunya ulama yang dapat meyakinkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itulah kenapa Kiai Haji Bisri Sansuri itu disebut dekat dengan Kiai Haji Bisri Hasyim Asy'ari. Nah, beliau juga memiliki peran yang sangat menentukan kelahiran NU. Nah, selain itu, pada susunan pengurus besar NU, yang pertama kali beliau duduki yaitu posisi sebagai A'wan Syuriah. A'wan Syuriah itu posisi yang diisi oleh ulama terpandang karena tugasnya sebagai pembantu tugasnya Rois. Nah, Rois Syuriah ini pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, perjuangan Kiai Haji Bisri Sansuri dalam pergerakan nasional. Selain aktif mengajar di sebuah pondok pesantren dan ikut serta dalam kepengurusan NU, Kiai Haji Bisri Sansuri juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai pejuang yang gigih dan tangguh menentang penjajah. Pada masa Perang Kemerdekaan, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Markas U5 Jaya Timur atau MUDT yang berkedudukan di Waru Sidoarjo. Jabatan ini berakhir sampai dibentuknya TNI sebagai satu-satunya angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas pertahanan negara. Selanjutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Markas Pertahanan Hizbullah Sabilillah atau MPHS di Jawa Timur. Nah, di samping ikut serta dalam perjuangan bersenjata, Kiai Haji Bisri Sansuri ini juga terlibat dalam lembaga pemerintahan sejak awal kemerdekaan. Terbukti pada tahun 1946 beliau menjadi
anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau anggota KNIP. Dan selanjutnya, beliau juga pernah menjadi anggota konstituante sebagai anggota DPR GR dan DPR RI. Nah, anak-anak, itulah tadi biografi dari Kiai Haji Bisri Sansuri. Sampai di sini dulu pembelajaran bersama Budia. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.